Saudara-saudara yang beda agama, saudara sebangsa dan setanah air dari agama manapun tidak pernah kita ganggu, betul? Kenapa? Karena kita diajarkan toleransi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mayoritas, tapi minoritas aman. Kami tidak akan ganggu mereka selama mereka tidak ganggu kita, betul? Tapi apa yang dialami saudara-saudara kita di India, umat Islam ketika menjadi minoritas, mereka mengalami penindasan, di antara mereka dibunuh, ada yang luka-luka, ada yang dibakar rumahnya. Saya mau tanya, kira-kira biadab atau tidak? Biadab atau tidak? Aksi 2 Desember 2016 atau yang lumrah dikenal dengan sebutan Aksi Damai 212. Reuni 212 kembali menjadi perbincangan halayak pada akhir 2020 pasca mangkirnya Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya untuk menghadiri acara tersebut secara daring. Cara ini juga terus rutin menyita perhatian publik karena selalu melibatkan massa dalam jumlah yang sangat besar. Apa sebenarnya Reuni 212 itu? Awal mula aksi 212, aksi yang digelar oleh ribuan massa di halaman Monumen Nasional, Jakarta pada Jumat 2 Desember 2016 ini, bertujuan untuk menyingkirkan calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama yang kerap disapa Ahok. Pasalnya Ahok dinilai telah menodai agama Islam saat melakukan kunjungan ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Jadi kalau saya tidak terpilih pun, Bapak Ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya. Sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih, pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok, nggak suka sama Ahok nih. Tapi programnya gue kalau terima, gue nggak enak dong sama dia, utang budi. Jangan. Kalau Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan, kena stroke. Jadi bukan anggap. Ini semua adalah hak Bapak Ibu sebagai warga DKI. Kebetulan saya gubernur mempunyai program ini. Dia tidak ada hubungannya dengan perasaan Bapak Ibu mau pilih siapa. Ya, saya kira itu. Kalau yang benci sama saya, jangan emosi terus dicolok. Waktu pemilihan colok foto saya. Wah, jadi kepilih lagi saya. Jadi kalau benci sama saya, coloknya mesti berkali-kali baru batal. Kalau cuma colok sekali, kepilih loh gue. Saya kira itu. Silakan kalau mau tanya. Terima kasih. Rekaman pidato dari pria kelahiran Belitung ini pun beredar luas dengan cepat di sosial media, yang berbuntut dilaporkannya Ahok ke pihak berwajib dengan tuduhan penistaan agama. Jutaan massa yang dikoordinir oleh sejumlah ormas Islam itu kemudian menginisiasi aksi demo pada 2 Desember 2016. Mereka tidak datang hanya dari ibu kota Jakarta, namun juga daerah lain seperti Aceh, Palembang, dan Makassar. Kekuatan yang besar ini bersatu untuk menuntut dipenjarakannya Ahok. Yang lain-lain sebelum ini. In previous blasphemy cases, the suspects were always arrested. Why not this time? An unprecedented show of force by Islamists and other Muslim groups in Indonesia, while the government has been trying hard to defend the country as a multi-religious, pluralist nation. Looking at this rally, this could be harder and harder to defend. Berkembang jadi pengkritik pemerintah dan rutin adakan reuni setelah berhasil memenjarakan Ahok, kandidat kuat Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Aksi 212 ini pun berkembang menjadi aksi yang kerap memberikan kritik tajam kepada pemerintah.
Belakangan, alumnus aksi 212 yang terdiri dari anggota EPI, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212, meminta pemerintah untuk menindak tegas berbagai aktivitas pada Pilkada serentak 2020 yang menimbulkan kerumunan. Jika hal itu dilakukan, ketiga organisasi tersebut sepakat tidak akan menggelar reuni 212 yang juga berpotensi menimbulkan kerumunan pada masa pandemi COVID-19. Untuk diketahui, sejumlah peserta aksi 212 secara rutin mengadakan reuni setiap tahunnya untuk memperingati peristiwa besar di tahun 2016, di mana kerumunan massa dengan pakaian serba putih tumpah ruah memadati jalan protokol ibu kota. Aksi 212 dihadiri oleh banyak massa, di mana tentu saja hal ini berkaitan erat dengan yang namanya kebisingan, kesesakan, dan kepadatan. Yang pertama, kebisingan. Suara yang dihasilkan oleh para pendemo sekitar 80 desibel. Terlebih lagi yang menggunakan toa bisa sampai sekitar 100 desibel. Jika hal ini terus dibiarkan akan mengganggu sistem pendengaran dan juga psikis para massa yang terlibat dalam aksi 212. Yang kedua, ada keterkaitan dengan kepadatan. Aksi ini dihadiri sedikitnya 2 juta massa yang berkumpul di lapangan terbuka Monas, membuat tiap orang dalam kondisi sangat berdekatan. Yang ketiga, kesesakan. Walaupun sudah dijelaskan bahwasanya kondisi massa sangat padat, tetapi para massa dengan antusiasme yang tinggi datang untuk meluapkan aspirasinya. Hal ini dikarenakan massa justru mencari kepadatan di tengah keramaian itu. Walaupun kepadatannya tinggi, mereka tidak merasa sesak.